adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan kembali belajar tentang materi momentum dan impuls bagian pertama, khususnya bagi kamu yang saat ini sedang berada di kelas 10 SMA. Soal-soal yang akan kita bahas berasal dari soal UAS, UN, UM, SIMAK, SNMPTN, dan SBMPTN. Dan jangan lupa bagi kamu yang sudah menonton video ini untuk like, komen, subscribe, serta jangan lupa bagikan ke teman-temanmu semua. Baik, adik-adik, langsung aja kita mulai bagian yang pertama. Perhatikan dari gambar di sini ya. Dalam sebuah permainan golf, bola yang masanya dibilang 0,2 kilo dengan gravitasi 10 akan dimasukkan ke dalam lubang C seperti gambar. Nah, dibilang pemukul menyentuh bola dalam waktu 0,01 second dan lintasan B ke C itu ditempuh dalam waktu 1 second. Nah, yang diminta berapa gaya yang diperlukan oleh pemain golf untuk memukul bola supaya tepat masuk ke dalam lubang C. Nah, tentu dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan di sini, kita bisa hubungkan antara impuls dengan momentum. Ingat bahwa impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi impuls itu adalah F kali dengan delta T. Perubahan momentum berarti M dikali VT min V0. Jadi momentum akhir dikurang momentum awal. Nah, dalam hal ini V0-nya 0 karena bolanya mula-mula diam. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa F kali dengan delta T sama dengan M dikali dengan VT. Ya. Nah, ingat bahwa pada gambar di sini kecepatan ya, kecepatan di titik awal tentu akan sama dengan kecepatan di titik akhir. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Bahwa kecepatan di B itu sama aja dengan VT-nya, ya. Itu artinya kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir. Nah, ini adalah merupakan suatu gerak parabola. Gerak parabola dengan sudut elevasinya diberitahu 60 derajat. Nah, tentu dalam hal ini bahwa jarak mendatarnya diketahui 5 meter dan dari B ke C diperlukan waktu 1 second. Nah, tentu dalam hal ini kita coba cari dulu berapa kecepatan di B ini. Jadi X itu tentu sama dengan VBX dikali dengan T. Jadi VBX itu adalah kecepatan awal. Ya, jadi kecepatan awal di sini sama dengan kecepatan akhir di B. Nah, VBX itu apa? Tentu V0 dikali dengan cos 60 dikali dengan T. Jadi V0 di sini ya tentu sama dengan VB ya. Berarti X-nya diberitahu 5, kita cari VB cos 60 setengah dan T-nya dibilang 1 second. Sehingga dari sini VB itu sama dengan 10 meter per second. Jadi VB di sini itu sama aja dengan kecepatan akhirnya ya, kecepatan akhir dari bola. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan momentum sama impuls, maka dari sini kita akan dapatkan bahwa F dikali dengan delta T sama dengan M dikali dengan VT tadi. Nah, berarti F dikali waktunya diberitahu 0,01. Jadi waktu sentuh bola sama sticknya ya. Masanya diberitahu 0,2 kilo dan VT-nya udah kita dapat tadi itu 10. Nah, 0,2 kali 10 itu dapat 2 sehingga dari sini kita dapatkanlah F 2 dibagi 0,01, maka gaya sentuhnya adalah 200 Newton. Oke, jadi gaya itu 200 Newton berarti jawabannya adalah elok. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Kita lihat soal yang nomor 2. Perhatikan dibilang grafik. Benda dengan massa 12 kilo mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Jadi massanya diberitahu 12 kg dan V0-nya diberitahu 4 meter per second.
Nah, selama geraknya, benda mendapat gaya seperti grafik di atas. Jadi sini grafik hubungan gaya dengan waktu. Nah, yang diminta berapa kecepatan pada detik ke-18. Jadi pada detik ke-18 ini kecepatannya berapa. Oke. Nah, tentu untuk mencari kecepatan diketahui grafik seperti ini. Sama seperti tadi, kita cari hubungan impuls sama dengan momentum. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum, berarti F dikali dengan delta T sama dengan M dikali VT min V0 ya, atau V2 dikurang V1. Nah, tentu dalam hal ini untuk mencari impuls ini itu kita ambil sebagai luasan bidang ya, grafik di sini kita cari luasan yang ini. Oke. Nah, berarti di sini impuls itu sama dengan luasan grafik ya, luasan grafik yang kita arsir. Nah, tentu ingat, yang namanya impuls ini adalah merupakan suatu besaran vektor. Berarti karena dia vektor, berarti kalau dia negatif buat negatif, kalau positif buat positif ya, karena dia vektor. Jadi ini kita bagi 3 luasan, berarti luasan 1, luasan 2, dan luasan 3. Sehingga impuls itu langsung aja luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Nah, luas satunya berapa? Itu bentuk trapesium. Berarti ini adalah 6 ya, 6 ini 4. Berarti luas trapesium itu jumlah sisi sejajar, berarti 6 ditambah 4 dikali tingginya 6 dibagi 2 plus luasan yang kedua ini juga trapesium. Berarti ini 12 dengan 6 berarti 6 ya, berarti 6 ditambah 4 ya, jumlah sisi sejajar dikali dengan tingginya minus 6. Jadi kita masukkan tetap minus dibagi dengan 2 plus luas yang ketiga itu adalah persegi panjang, berarti 6 dikali 6 ya, 6 dikali 6. Nah, tentu karena ini dia sama tapi tandanya berbeda, ini kita coret. Berarti impuls sama dengan 6 kali 6 36 Newton second. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik ya. Sehingga dari sini kita tinggal masukkan. Berarti F kali T impuls berarti 36 ini sama dengan masanya 12 dikali kita cari VT dikurang V0-nya berapa? V0-nya diketahui 4, berarti dikali 4. Oke. 36 dibagi 12 itu adalah 3, berarti 3 sama dengan VT min 4. Sehingga dari sini kita dapat VT-nya berarti 3 tambah 4 itu adalah 7 meter per second. Jadi kecepatan di detik ke-18 itu adalah 7 meter per second. Jadi hati-hati adik-adik ya, bahwa di sini luasan itu kalau dia di bawah sumbu X itu berarti minus dia ya. Jadi bukan dijumlahkan semuanya, tergantung dia tandanya itu positif atau negatif sesuai dengan konsep vektor. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Benda A 2 kilo bergerak dengan kecepatan 3 menumbuk benda B 1 kilo yang diam. Oke. Jadi kalau kita coba gambarkan, ini bola A 2 kilo ya, bergerak dengan kecepatan 3 meter per second menumbuk bola B ya. Bola B itu diketahui 1 kilo, di mana V-nya itu awalnya diam, berarti ini 0. Nah, jika tumbukannya lenting sempurna, berapa kecepatan benda pertama dan kedua setelah tumbukan? Jadi ini kita tinggal masukkan ke persamaan ya, tumbukan sentral. Tentu yang masih ingat adik-adik, kita masukkan dulu yang pertama ke persamaan hukum kekekalan momentum ya. Berarti momentum awal A ditambah momentum awal B itu akan sama dengan momentum akhir A ditambah dengan momentum akhir B. Berarti di sini MAVA plus MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Nah, massa A-nya 2 dikali kecepatan 3 plus karena awal benda B diam berarti ini langsung 0 ya, 0 ditambah 2 dikali VA aksen ditambah 1 dikali VB aksen. Sehingga kalau kita sederhanakan 2 VA aksen ditambah VB aksen
Ini 2 kali 3 berarti 6. Kita buat persamaan yang pertama. Oke. Kemudian perhatikan di sini tumbukannya itu adalah lenting sempurna. Berarti E-nya 1. Ingat, koefisien restitusi itu adalah minus daripada delta V aksennya. Berarti VB aksen dikurang VA aksen dibagi dengan perubahan momentum awal. Berarti VB min VA, ya, VB min VA. Nah, ini dibilang 1 karena lenting sempurna. Sehingga kalau kita coba kali ke dalam ini berarti min VB min VA, berarti menjadi VA aksen dikurang VB aksen. Ini sama dengan VB-nya 0, ya, 0 dikurang VA-nya 3, berarti minus 3 jadinya. Berarti ini menjadi minus 3. Ini kita buat persamaan yang kedua. Oke. Kalau persamaan pertama dan kedua coba kita eliminasi, berarti ini menjadi 2 VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 6. Nah, ini kita jumlahkan aja adik-adik ya, kita jumlahkan. Sehingga ini kita bisa coret, berarti menjadi 3 VA aksen sama dengan ini berarti 3 ditambah 6, min 3 tambah 6 berarti 3. Sehingga dapat di sini VA aksen sama dengan 3 bagi 3 berarti 1 meter per second. Itulah VA-nya, ya, VA aksen. Kemudian tinggal kita masukkan ke persamaan 1 aja ya. Kita masukkan ke persamaan 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah VB aksen itu sama dengan 6. Maka dari sini kita dapatkanlah VB aksen berarti 6 minus 2. Berarti ini sama dengan 4 meter per second. Jadi di sini kita lihat VA aksennya 1, VB aksennya 4. Maka jawabannya apa, Dede? Jawabannya itu adalah cacing. Oke? Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, kemudian kita lihat yang keempat. 2 bola A dan B mempunyai massa sama. Jadi massa A dengan massa B itu diketahui sama ya. Katakanlah di sini M. Masing-masing dengan kecepatan 1 meter per second dan 2 meter per second, di mana A-nya ke kanan dan B-nya ke kiri. Jadi kalau kita coba gambarkan ya. Ini A, yang ini B. Ya, ini B. Ini diketahui 1 meter per second, yang ini diketahui 2 meter per second. Jadi massa A sama dengan massa B. Jadi kalau ini M, berarti ini M. Nah, perhatikan lagi satu di sini kata kuncinya. Keduanya bertumbukan lenting sempurna, berarti tumbukan lenting sempurna, berarti E sama dengan 1 ya. Nah, ingat ya, Mr. Bean sudah pernah jelaskan, ingat, kalau dia tumbukan lenting sempurna, di mana E-nya itu 1, maka bila massa sama ya, bila massa sama besar, maka kecepatan kita langsung tukar ya, langsung aja bertukar. Artinya apa? VA aksen itu menjadi VB, kemudian VB aksen itu menjadi VA. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, yang diminta di sini apa? Kecepatan A setelah tumbukan. Jadi yang diminta adalah VA-nya. Ya, VA aksen. Maka dari sini kita tinggal simpulkan bahwa VA aksen itu sama dengan VB. Nah, VB-nya tadi berapa? Diketahui di sini 2. Berarti ini sama dengan 2. Ya, 2 meter per second. Kemana? Tentu arahnya ke kiri. Oke? Maka jawabannya apa? Jawabannya itu adalah delta. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. 2 meter per second ke kiri. Jadi ingat, kalau tumbukannya lenting sempurna, massanya sama, maka kita nggak usah hitung lagi seperti contoh yang nomor 3 ini ya, tapi langsung aja gunakan cara cepat, kamu langsung tukar aja ya. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 5. Perhatikan gambar di sini, sebuah peluru dengan massa 10 gram. Berarti M sama dengan 10 gram. Ini kita rubah ke kilo, berarti bagi 1000 berarti 0,01 kilo ya.
ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik dengan massa 1,49 kilo. Pada saat ayunan mencapai tinggi maksimum, kawat membentuk sudut 60 derajat ya dengan bidang vertikal. Jika panjang tali 0,2 meter dan G-nya 9,8, nah yang diminta adalah berapa kecepatan peluru ya. Jadi ini peluru, kecepatan peluru ketika ditembakkan itu berapa? Ingat pelurunya di sini bersarang ya, bersarang di dalam balok. Oke. Jadi kita coba lihat berapa kecepatan peluru. Perhatikan gambar dulu di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah panjang tali L. Otomatis kalau ini L, ini juga L, ya. Nah, ketika dia menyimpang sejauh 60 derajat, berarti kita coba cari berapa nilai tinggi maksimum H ini. Maka ini kita coba bagi, ya. Kita bagi dua. Ini misalkan X. Ini X, ini adalah H. Sehingga nanti dari sini X ditambah H itu sama dengan L. Nah, ya. Sehingga dari sini H itu apa dengan L dikurang X. Jadi kita cari dulu X-nya. Nah, ini kita coba keluarkan dari segitiga ini. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Segitiga ini. Ini adalah L, ini 60 derajat, ini X. Nah, berarti samping miring. Berarti kita pakai cos ya. Berarti cos 60 derajat itu samping, berarti X dibagi dengan L. Sehingga dari sini kita dapat X sama dengan L dikali dengan cos 60. L-nya diketahui 20 cm, cos 60 setengah itu sama dengan 10 cm. Berarti ini sama dengan 0,1 meter. Sehingga H itu menjadi 20 dikurang 10. Berarti sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Itulah nilai atau tinggi maksimum yang dicapai bola dan peluru. Nah, tentu adik-adik masih ingat ayunan balistik bahwa untuk mencari kecepatan peluru itu langsung aja massa peluru ditambah massa balok dibagi dengan massa peluru ya dikali dengan akar 2GH. Nah, ini persamaan udah Mister turunkan ya pada saat kita menjelaskan tentang materi, momentum, dan impuls. Sehingga dari sini kita dapatkan massa pelurunya berarti 0,01 ditambah massa balok 1,49 dibagi dengan 0,01 akar 2GH berarti 2 kali G-nya diberitahu di sini 9,8. 9,8 dikali 0,1 ya. Nah, 9,8 kali 2 itu 19,6 dikali 0,1 berarti akar dari 1,96. Akar dari 0,96 berarti 1,4. Berarti ini sama dengan ini adalah berapa, Dedek? 1,5 ya, 1,5 dibagi 0,01 berarti ini menjadi 150 ya. Maka 150 dikali 1,4 ini hasilnya berapa? 210 meter per second. Berarti kecepatan peluru itu adalah 210 meter per second. Berarti jawabannya adalah C. Oke, gampang adik-adik ya. Nah, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kita ketemu kembali di materi yang berikutnya. Kalau adik-adik kurang paham, bisa kamu tanyakan di kolom chat. Oke, terima kasih. Kita ketemu di bagian yang kedua, materi, momentum, dan impuls. Thank you.